lagi dia dia juga udah tua, iya, perannya tuh maksudnya udah gitu. oma-oma ya kan. Sekarang aja kan peran mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. Iya. yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Malu sebenarnya udah tua masukin infotainment. Apa sih? Bentar. Belum. Ya, oke, Mbak Dela jadi aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau menyiapkan waktu kesini. Sebenarnya jujur aku itu nggak pernah mau men-share masalah pribadi ke infotainment, karena buat aku walaupun aku public figure tapi tetap aku berharap masih punya privacy. Cuman memang aku harus duduk di sini mau tidak mau, kondisi memaksa aku harus berhadapan kembali dengan teman-teman wartawan setelah 22 tahun tidak aku lakukan. Kurang kencang ya. Hari ini kita rame-rame aja tanya jawabnya. Aku tidak menerima wawancara eksklusif. Jadi sekarang aku hanya menjawab pertanyaan yang dimulai dari teman-teman dulu. Setelah itu endingnya aku akan jawab. Yalah, mungkin bisa ceritain kenal pertamanya di mana, menikahnya kapan, di mana, Perjalanan cinta ya, Mbak. Oke, terus kapan. sekalian aja ya. Iya. Nanti kita terus apa lagi pertanyaannya? Saat memutuskan menikah sudah tahu belum sih sama statusnya sebagai apa gitu kan, pelajar kah memang sudah punya Terus? Kenapa memutuskan menikah kembali? Terus? Itu dulu pertimbangannya apa yang membuat sampai mau yakin dinikahi. gitu ya, yakin apa yang membuat yakin untuk menikah. Jawab dulu dan nanti. sekalian aja biar aku ngoceh gitu loh. Ini kan di KUHK atau mungkin sendiri kamu seperti apa sih? Terus apa lagi? dengan munculnya sang istri itu ya maksudnya yang membuat nama Mbak Dela kan tercoreng juga gitu kan, ada sedikit kerugian gak sih gitu kan, menganggap kayak pelakor dan bakalan dihujat sama netizen atau seperti apa? Ada lagi? Ada lagi? Ini kita untuk profesi dari Sofi Kadila mungkin apa gitu. Backgroundnya gitu. Backgroundnya ya. Terus apa lagi teman-teman? Amerika apa kita lagi proses perceraian misalnya bener masih istri sah gitu. Oke, terus Udah izin kah atau pernikahannya diam-diam atau seperti apa? ada lagi pertanyaannya? Udah kenal sama Jadi anak-anak itu dulu aja, Kayla. Mbak. kedekatan sama anak sama seperti apa mungkin. Katanya Intinya sampai rajin menanggap jalan-jalan juga. intinya menanggapi ini Kak yang kemarin Iya. ada yang muncul sebagai Reaksinya seperti istri, maaf nih, istri pertama Istri dan pertama, ya. sahnya maaf nih Kak Dela sebelumnya. Itu gimana? Itu aja sih Kak dulu mungkin. Oke. Yang pertama, aku dan Mas Arman ini kenal, aku udah share di medsos ya, berapa di bulan apa tahun berapa. Perkenalan aja. Perkenalan dengan A, B, C. Cuman memang kenapa aku harus ingat karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua. Kemudian betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Menikah apa? Iya, menikah secara keluarga aja kemarin. Kita memang menikah nggak rame-rame. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri dengan pertimbangan dari aku pribadi, memang aku minta seperti itu. Aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama. Betapa ribetnya pernikahan public figure. Jadi bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai, enggak kayak gitu. Cuman perkenalan kami kan memang singkat ya. Kita dekatnya juga singkat banget gitu. Dekat cuma berapa lama kemudian memutuskan untuk menikah. Jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti. Dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu. Makanya ya udah, sebelum kita tuh kayak sebenarnya gini, menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua.
Jadi kemarin aku share di medsos karena kan namanya kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana. Kok tiba-tiba orang tahu aku lagi check in berdua sama dia, orang kiranya ntar aku kumpul kebo kayak gitu loh. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana, karena mau nggak mau kan aku ini kan public figure yang mungkin ada sebagian orang yang tahu, walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Apalagi dan tanggapan untuk si mantan istri yang mungkin istrinya yang keluar ke media untuk bicara kayak kemarin seperti apa? Tanggapan dari aku pribadi, jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Jadi baik buruk pendapat orang tuh urusan masing-masing. Aku nggak mau juga membeberkan ini itu, dia ini itu, dan aku ini itu, enggak, karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatif juga. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diam-diam aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang, yaitu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem, tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Ya tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi ini. Intinya saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai, dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Itu berarti udah ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau gimana? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Tapi tahun berapa mas? Ya, mungkin resmi bercerainya kapan mas? Bercerai. Resmi bercerainya kapan mungkin? Udah gini ya saya, teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya 2 nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sariheni adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikit lah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macem istilahnya daleman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda.
Mbak Dela, mungkin kalau si S ini masih terus berkuar itu nanti akan Seperti apa? Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masuk di infotainment itu malam itu kami diskusi keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir. Biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami yang sudah ya sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Mas ilmunya dari dunia entertain juga gitu kan, otomatis kan kayak semacam Mbak Dela juga kan entertain, takut nggak sih kayak semacam jadi sasaran selalu jadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya podcast seperti ini. Tapi sebenarnya Mas Amran ini bukan dari entertain ya, cuman dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku di sini perlu menegaskan bahwa tidak ada istilah perebut laki orang, karena buat aku perebut itu berarti aku merebut, menguasai untuk menjadi hak aku pribadi. Aku sendiri tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku perebutkan. Itu jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar-benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku nggak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu sebenarnya bukan buat aku pribadi ya. Aku berani speak up kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi tapi untuk kepentingan anak-anak kami berdua. Betul ya? Kak Dela tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan benar omongan pihak S. Bisa jelasin nggak sih maksudnya mana yang tidak benar dulu deh dan mana yang benar, bisa nggak? Cuman banget yang klik-klik ya. Bisa nggak? Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat dia wawancara kan dia bilang bahwa wanita berinisial S ini adalah istri sah dari Mas Ahmad. Itu yang tidak benar. Oke. Yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya satu kali, tapi dengan term and condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka, itu aja. Dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa kepengen Nuri ini perhatian sebenarnya enggak kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Arman, tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti, walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya, paling enggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Itu aja. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena biarkan itu menjadi rahasia. Masa sih kita mau tidur sekasur kan harus tahu kita ngapain aja. Tapi ini ujian pernikahan nggak sih Kak? Nanti aja ya. Saya perceraiannya atau dianya. Pokoknya kita aja ya. Aku pokoknya gini. Intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini sebenarnya dengan suami entah dikira kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cekin nama Brondong ya, you mari ya, ketawa lagi. Ntar gue beli di Brondong. Kak Dela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan Kak? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini,
aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit mau perkaya diri, udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini ya, nggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah, jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, egonya Mas Aman, dan ego sosok mantan-mantan kami gitu. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Aman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan-mantan aku, entah itu mantan pacar atau mantan bla 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 bla, dan beliau juga ada mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go on gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang gitu. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Boleh Hari dong. selama ini aku tuh selalu mikir kerja, aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngasih, bodo amat aku mau dapet jodoh kayak mau nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat tuh begini gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi apakah sosok suami yang idaman Mbak Dela Kak seperti apa? Kak, sosok beliau idaman sempurna kan, sempurna jadi Allah ya. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan dua anak aku. Kalau Mas Salma sendiri Memutuskan untuk menikah dengan Mbak Dela sendiri. Apa yang membuatnya yakin Apa gitu? yang membuat yakin? Ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Kemudian Gila nih lo. baik gitu loh. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Dela, saya kayak jadi diri sendiri gitu. Saya nyaman. Gitu. Semuanya saya nyaman lah intinya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Dela ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, plus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan memilih. TikTokan ya, padahal kamu benci TikTok ya? Iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah TikTokan ya. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka TikTokan, tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut, ya saya ikut. Perbedaan usia mungkin nggak menjadi. Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama. Perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung. Kalau sampai mungkin seumuran atau di bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Otak saya udah banyak kerjaan, udah stres gitu kan. Ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya tuh mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja. tapi dia kan Kak Dela selebriti, maksudnya nggak takut Mas, maksudnya ada lawan main atau gimana gitu kan, baru menikah juga. Sebelum udah ngobrol ya, alhamdulillah dia komit gitu loh, maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia. Jadi, sudah ngobrol ya, apalagi dia juga udah tua, iya, perannya maksudnya tuh gitu. udah oma-oma ya kan. Sekarang aja nggak kan peran mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. Iya. Yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Gitu. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini, ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan
dengan Miss X dan segala macam itu, kalau itu terjadi setelah Atas persetujuan. 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan tershare ke masyarakat, kalaupun tiba-tiba katanya udah coret tapi kok masih jalan lagi, bahwa itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah, wajar lah ya, kita ngelihat mungkin dia kalau misalnya lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam, kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsinya, batasannya. Ya, tapi background dari Mas Arman sendiri polisi Ya, atau polisi kamu nggak boleh lah loh. Bukan loh. Jadi ini harus dilurusin nih. Saya sempat lihat berita, berarti saya seorang polisi berpangkat mayor, janganlah. Itu bisa merusak citra Polri ya. Kebetulan pada saat itu ulang tahun Polri, karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan, saya diminta mengisi acara, dan pada saat itu temanya harus seperti itu. Saya pakai baju, ya saya foto, ya saya merasa bangga lah. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri, dari keluarga Polri gitu kan. Makanya saya posting karena saya senang aja gitu loh. Karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini, tapi pada kenyataannya yang saya tahu tuh tidak seperti itu. Makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar. Itu saya agak takut tuh pas keluar berita, saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor, kompol gitu. Takutnya nanti citra Polri yang rusak gitu. Padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dengan tema memakai pakaian polisi. Berarti profesinya apa? Iya. Kalau Biasa atau apa? kalau Pengusaha. Presiden Tapi beda Republik kalau- Indonesia. kalau ditanya mau kan ya saya seorang calon presiden Republik Indonesia. Iya betul kan? Amin dong teman-teman. Amin. Semua warga negara Indonesia berhak dan berkesempatan menjadi presiden Republik Indonesia. Oh ya. Tapi maksudnya maaf, mungkin di tahun ini juga kan meresmikan pernikahan kalian. Oh iya. Ya. Jadi mungkin nanti ya selesai Karena beritanya kami, nggak ya, ngegantung. karena kami kan ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita mengenalan secara serius masing-masing pribadi. Benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir buat selamanya. Makanya nanti insya Allah sekarang udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan, karena aku pribadi sudah bilang sama dia, aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mama aku bangga, anak-anakku bangga dengan kebebasanmu. Dan dia juga yakin sama aku. Untuk momongan mungkin Karela Udah tuh Wirda ya say, atau mau terbuntang fokus lagi ke anak masing-masing. lagi Tapi anak-anak sendiri sudah akrab nggak belum sama? Iya, satu Anak-anak sama lain. alhamdulillah nyaman, makanya itu kita sepakat untuk melegalkan karena aku lihat anak-anakku nyaman banget sama suami aku. Jadi ya udah nggak ada keberatan. Intinya kan anak-anak sama mama. Apa sih poin bahagia aku lihat anak-anakku bahagia sama ibuku bahagia itu. Kadera sedikit Kak, tentang waktu itu katanya Mas Arman nggak datang ke pemakaman mertuanya Sungkin itu seperti apa? Jauh kan nggak? Udah gini, intinya ya, intinya pernikahan kami itu terjadi berita duka itu yang aku tahu nyampe ke telinga aku setelah pernikahan kami berlangsung. Udah gitu aja ya. Jadi berita duka itu kami dengar setelah pernikahan kami berlangsung. Kalau masalah ini itu dan segala macam, biarkan itu menjadi cerita kami berdua. Dan saya
sakit hati nggak sih dibilang sebagai wanita pelapor, dan sebenarnya ada indikasi nggak kalau si siapa tadi Sari mungkin tidak senang kalau Dela menikah dengan Mas Arman, Pasti. atau melihatnya seperti apa? Pasti. Dibilang sakit hati, aku sih sebenarnya gini ya, dulu aja aku dibilang anak durhaka, ratu bohong, anak haram, masuk kanan keluar kiri karena aku belum punya anak. Jadi yang aku bela cuma diriku sendiri, harga diri aku sendiri. Tapi sekarang ini apa yang aku lakukan, apa yang menjadi omongan orang, cibiran orang di luar sana itu berpengaruh ke 2 anak dan 4 anak. Jadi anak-anak kami berdua itu yang harus kami pikirkan gitu aja. Jadi tolong jangan pernah ada lagi sebut-sebutan buruk, karena yang dulu selama 22 tahun aku selalu diam dengan prinsip silent is gold, karena kan mama aku bilang udah kamu diam, karena prinsipnya diam tuh lebih baik, nanti biar waktu yang akan menjawab gitu kan. Tapi saat ini kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Medsos semakin membabi buta dengan hujatan-hujatan dan komen-komen yang mungkin tidak bisa mereka pertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus speak up. Jadi Mas Arman mungkin ke depannya mau jelaskan nggak agar permasalahan clear, masalah Makanya kemarin ke depannya bisa baik aja. Makanya kemarin saya ngobrol sama Dela, maksudnya kalau bisa kalau boleh minta tolong udah, maksudnya ini selesai gitu. Karena ini sangat berdampak terhadap kerjaan saya, terhadap anak-anak kami, keluarga-keluarga kami gitu. Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu kan mungkin kita bisa mengklarifikasi, tapi bagi orang yang memahami, tapi bagi orang yang tidak memahami atau membenci ya akan tetap sama gitu. Jadi bagi orang yang suka terhadap kami berdua, mereka akan menerima. Tapi bagi orang yang tidak suka atas kami berdua, ya pasti akan tetap mengecap yang buruk juga. Jadi saya sudah sepakat sama keluarga, sama Dela juga, nggak semuanya harus kita sampaikan, karena biar menjadi rahasia untuk keluarga besar kami dan kami sendiri. Intinya saya suami Dela Puspita satu-satunya, dan Dela Puspita istri saya satu-satunya. Baik ya, Karina juga maksudnya nggak membatasi ya Mas Arman bertemu dengan anaknya. Enggak dong, enggak. Karena aku mau anak-anak kami tidak pernah kehilangan sosok orang tua kandung. Karena gimana pun juga sosok orang tua kandung itu tidak pernah bisa digantikan oleh sosok orang tua samping. Itu pasti kasih sayangnya pasti beda. Gitu. Pokoknya intinya gini ya teman-teman, tidak ada kata merebut dan direbut. That's it. Itu aja intinya ya. Ya kan, pelakor itu kadang perebut. Aku tidak pernah merasa merebut, jadi tidak ada yang direbut dan tidak ada yang merebut. Kalau aku merebut, itu berarti dia barang yang sini kamu, sini kamu. Oke, datang sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.